Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini akan membahas tentang hubungan kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Sebelum membahas kepada secara teoritis, maka akan saya eh, jelaskan tentang kurikulum vitae saya. Nama lengkap saya Halimatus Saadah. Saya lahir di Desa Bagiong, Kecamatan Hulu Hulu, Kabupaten Sumeneb, pada tanggal 20 September 1998. Kemudian saya menempuh sekolah tingkat dasar yaitu di Sekolah SDN Bagiong 2 pada tahun 2006 sampai 2011. Kemudian saya melanjutkan sekolah Sanawiyah atau SMP yaitu di Sekolah Madrasah Sanawiyah Ainul Falah Bagiong Bulu Sumeneb itu pada tahun 2019 sampai 2014. Kemudian saya melanjutkan studi di Madrasah Aliyah dengan lembaga pendidikan yang sama di tahun 2014 sampai 2017. Kemudian saya melanjutkan sekolah perguruan tinggi di IAIN Madura yang sekarang sudah menjadi UIN Madura itu pada tahun 2014 sampai 2020. Kemudian saya melanjutkan pendidikan di tingkat magister yaitu di lembaga pendidikan di Sekolah Tinggi UIN Malang pada tahun 2021 sampai 2023. Secara latar belakang, alasan saya membahas tentang budaya itu secara garis besar Indonesia itu adalah sebuah gabungan dari berbagai pengetahuan yang disusun secara logis dan bersistem dengan memperhitungkan sebab dan akibat. Namun, hal ini ditinjau dari tiga aspek, yaitu secara aspek objektif secara vertikal, ada secara objektif horizontal, ada juga objek dalam alam rekayasa. Nah, sehingga dari gabungan tiga hal ini menjadikan religious studies, science, dan engineering dan teknologi. Setelah itu, kebudayaan merupakan suatu pola hidup menyeluruh budaya bersifat kompleks, abstrak, dan luas. Sehingga pengertian budaya ini menurut para ahli adalah pertama menurut Edward B. Taylor, yaitu kebudayaan merupakan keseluruhan yang kompleks yang di dalamnya terkandung pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, dan kemampuan-kemampuan lain yang didapat oleh seseorang sebagai anggota masyarakat. Kemudian yang kedua, menurut Jacobs and Stern, kebudayaan itu mencakup keseluruhan yang meliputi bentuk teknologi sosial, ideologi, religi, dan kesenian, serta benda yang semuanya merupakan warisan sosial. Sementara menurut Kontajaningrat adalah kebudayaan itu adalah keseluruhan sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia. Namun, secara Kamus Besar Bahasa Indonesia, teknologi itu adalah satu metode ilmiah untuk mencapai tujuan praktis. Nah, kemudian itu teknologi adalah keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Sementara teknologi menurut Dwi Hadi Kusumo itu berkaitan erat dengan sains dan perekayasaan. Kemudian ada satu konsep penting tentang pengertian teknologi, ialah kegiatan manusia yang efisien dan bertujuan. Nah, sementara menurut Henry Box menegaskan tugas pokok teknologi ini adalah di dalam masyarakat merupakan ialah perluasan dunia kemungkinan manusia yang bersifat praktis. Namun, kebudayaan ini juga memiliki ilmu pengetahuan yang pada dasarnya bersumber pada rasio dan fakta.
karena rasio itu dianggap sebagai sumber kebenaran dan mengembangkan paham rasionalisme. Nah, sedangkan fakta itu sendiri tertangkap lewat pengalaman manusia, sehingga menghasilkan paham yang disebut empirisme, di mana empiris itu berarti pengalaman seseorang atau berdasarkan pada kenyataan. Kemudian, landasan ilmu sebagai pencipta teknologi. Nah, apa peran teknologi ini di dalam pengembangan ilmu dan bagaimana kaitan keduanya, maka akan dibahas selanjutnya. Pertama, yaitu peranan ilmu dalam teknologi, itu juga sebagai arus moral dalam penciptaan dan penerapan teknologi. Beberapa tingkatan dalam pengembangan ilmu dan teknologi, yaitu invention, discovery, inovasi, dan development. Nah, perkembangan ilmu ini dalam suatu masyarakat tergantung dari kondisi kebudayaan masyarakat tersebut. Dan juga perkembangan ilmu akan mempengaruhi perkembangan dan kebudayaan di dalam masyarakat. Nah, ilmu dan budaya ini mempunyai hubungan yang saling mempengaruhi dan saling tergantung. Pada satu pihak, perkembangan ilmu dalam satu masyarakat tergantung dari kondisi budaya masyarakat tersebut. Dan juga perkembangan ilmu akan mempengaruhi perkembangan budaya masyarakat. Nah, ini merupakan sumber nilai dan tata hidup baik bagi perkembangan kepribadian secara individual maupun pengembangan masyarakat secara keseluruhan. Nah, menurut Andrew Ross dalam bukunya itu Rise of Science for Men, ilmu turut membentuk profil budaya bukan saja lewat aspek-aspek teknisnya, melainkan juga dengan jalan memberikan pandangan-pandangan baru yang membuahkan sikap yang baru. Nah, kemudian sama halnya dengan ilmu, teknologi pun menjadi bagian dari kebudayaan. Bahkan teknologi itu adalah kebudayaan kebudayaan. Nah, sumbangan kebudayaan tersebut teknologi, yaitu kebudayaan memberikan pengaruh terhadap terciptanya teknologi. Nah, apa itu teknologi? Ilmu teknologi dan budaya, ketiganya merupakan hal berpengaruh dalam kehidupan manusia. Karena hal ini, manusia dalam hidupnya membutuhkan bantuan dari pihak lain, termasuk ilmu, teknologi, dan kebudayaan. Nah, selain itu, ketiganya merupakan hasil dari olah pikir dari manusia. Dari ketiganya nantinya akan terhubung oleh benang merah, yaitu manusia. Nah, sementara manusia inilah yang memegang peranan penting dalam ketiganya dan dipengaruhi oleh ketiganya. Maka dalam dalam rangkaian ini akan disajikan tentang hubungan dan pengaruh ilmu, teknologi, kebudayaan terhadap manusia. Apa itu filsafat atau filosofi? Yaitu proses rasionalisasi secara radikal atau mendalam sampai akhirnya dan komprehensif sampai menyeluruh. Kemudian alur berpikir secara kritis, logis, sistematis untuk menemukan hakikat segala sesuatu yang ada. Kemudian tidak terikat pada objek meter tertentu, penalaran bebas tanpa batas, itu sekilas tentang filsafat. Nah, kemudian apa itu ilmu? Ilmu adalah pengetahuan yang tersusun secara sistematis, berasal dari penginderaan dan pengalaman, dibuktikan melalui studi empiris yang objektif, kemudian menggunakan metode ilmiah sehingga terbatas pada aktif meter masing-masing pada disiplin keilmuan. Sementara agama adalah seperangkat sistem kepercayaan terhadap Tuhan dengan meliputi keyakinan kepada Tuhan, aturan-aturan Tuhan, termasuk pelaksanaan ritus-ritus tertentu, serta konsep hubungan antar makhluk Tuhan dengan sesama manusia dan atau dengan alam sekitar. Dan disitulah terlintas oleh dogma-dogma keagamaan, termasuk bermuara pada ketenagaan jiwa bagi para pemeluknya. Sementara hubungan filsafat, ilmu, dan agama yaitu filsafat merasionalkan
hakikat dari segala sesuatu, termasuk hakikat dari sebuah disiplin tertentu. Kemudian, ilmu lebih lanjut akan menyelidiki proses dari hasil dan masing-masing objek studinya. Kemudian, agama sebagai kontrol terhadap proses pencarian hakikat kebenaran dari segala sesuatu, sehingga tidak bertentangan dengan ajaran Tuhan. Kemudian, persamaan filsafat ilmu dan agama ini bertujuan memperoleh kebenaran, bersifat metodik dan sistematik, kausaliti sentris, atau menjawab permasalahan sebaik sebab dan akibatnya. Kemudian, distingsi filsafat, ilmu, dan agama ini ditinjau dari aspek filsafat, ilmu, dan agama, yaitu ditinjau dari segi aspeknya itu bersifat kebenaran. Namun secara filsafat itu bersifat subjektif. Namun secara ilmu itu objektif. Secara agama itu mutlak atau memang benar. Kemudian berasal dari sumber. Maka secara filsafat itu hanya berasal dari akal budi atau bersifat rasio. Eh, Namun secara fakta atau ilmu itu hanya bersifat fakta empiris. Nah, secara agama itu hanya sebagai wahyu Tuhan. Nah, kalau secara stimulan itu secara filsafat hanya bersifat keraguan. Namun secara ilmu itu berdasarkan pada rasa ingin tahu dan secara agama itu hanya bersifat keyakinan. Kemudian secara pendekatan, nah itu secara filsafat itu hanya pemikiran secara radikal. Namun secara ilmu itu hanya berdasarkan observasi atau percobaan atau eksperimen. Namun secara agama itu hanya bersifat normatif atau historis. Kemudian, bagaimana cara menjawab keraguan kita? Pertama, dipikir secara radikal. Kemudian, dicari tahu secara pengetahuan atau hakikat dari kebenaran. Nah, untuk mendapatkan hakikat kebenaran ini, maka diperlukan untuk observasi atau uji-uji lab di lapangan, diuji secara nyata, secara empiris. Nah, kemudian hasil dari observasi dan empiris ini apakah termasuk rasional, logis, sistematis, atau objektif, maka disitulah akan menghasilkan sebuah kebenaran ilmiah. Itu kaitannya filsafat, ilmu, dan agama. Nah, antara ilmu, teknologi, dan kebudayaan, ketiganya memiliki keterkaitan. Ilmu, teknologi, dan kebudayaan semuanya itu dikembangkan manusia, dan juga ketiganya memberikan sumbangan yang berarti terhadap kehidupan manusia. Mungkin sekian dari saya yang hanya dapat saya sampaikan sebagai pemahaman tentang hubungan kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi.